Nah, di acara ini kita akan membantu teman-teman peserta untuk mempersiapkan diri menghadapi tes PTE akademik dan juga beberapa materi yang sangat keren juga nanti akan disampaikan dari navigasi. Di sini ada Bang Andre Giovanni sebagai pemateri dari navigasi WHV. Kemudian dari Bangsa juga ada Sir Ryan Cipta Julianda. Nah, harapannya teman-teman dapat menikmati acara ini dan juga mendapat insight-insight yang baru dari webinar pada malam hari ini. Nah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk saja ke sesi yang pertama bersama Bang Andre Giovanni, founder navigasi WHV. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Cika ya. Salam kenal Kak Cika, teman-teman juga salam kenal, nama aku Andre, aku adalah founder dari Navigasi WHV. Hari ini aku akan coba buat jelasin sedikit tentang apa itu Work and Holiday Visa ke Australia. Sebentar ya, aku share screen dulu. Oke, jadi buat teman-teman yang datang malam ini, mungkin udah ada yang pernah gabung juga di webinar dari Navigasi WHV sendiri. Nah, jadi kita itu memang setiap hari Jumat rutin ngadain webinar. Tujuannya buat memberitahukan atau menginformasikan kepada teman-teman apa sih itu Work and Holiday Visa, dan gimana cara dapetinnya, dan serta dengan pertimbangan-pertimbangannya juga. Nah, nanti aku bakal singgung sedikit juga. Kemudian apa aja yang dibahas malam ini itu seputaran WHV itu sendiri, gimana cara dapetinnya, kemudian kalau di sana itu kerjanya kerja apa, kemudian gajinya juga berapa. Nah, itu nanti bakal aku coba bahas. Nah, sebelumnya aku mau ingetin dulu kalau navigasi WHV sendiri, kita bukan agen visa, kita bukan agen travel, bukan juga orang dalam imigrasi. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, tanggal berapa buka SDU WHV? Kita tidak tahu, jujur teman-teman, kita tidak tahu. Kita juga sama-sama masih nungguin informasi dari Dijen Imigrasi sendiri, karena cuma dari mereka aja yang resminya. Jadi navigasi WHV ini adalah komunitas. Ya, sejenis komunitas yang memberikan navigasi atau arahan buat teman-teman yang mau gabung dengan kita, itu kita bisa bantu. Kemudian, apa sih itu Work and Holiday? Kita dari tadi ngomongin WHV, Work and Holiday. Nah, gimana cara dapetinnya? Nah, jadi aku bahas dulu biar teman-teman juga sama-sama tahu. Kalau Work and Holiday Visa itu adalah visa yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada warga Indonesia yang ingin kerja dan liburan di Australia. Nah, untuk WHV sendiri itu maksimalnya itu di 3 tahun ya. Berlakunya 1 tahun, diperpanjang ke tahun kedua dan tahun ketiga itu bisa. Kemudian untuk kuotanya, per tahun itu hanya ada sekitar 4.800 orang aja yang bisa WHV ke Australia. Nanti di tanggal 1 Juli, kuotanya itu riset lagi. Karena sekarang udah habis ya. Untuk tahun 2024 itu udah habis. Nanti 2025, tanggal 1 Juli itu ada lagi. Nah, untuk apply WHV itu sendiri, kita harus punya SDU WHV atau Surat Dukungan dari Imigrasi Indonesia. Yang mana SDU WHV ini akan dibagikan setahun sekali nih sama Dijen Imigrasi. Ini ada 2 syarat utama kalau teman-teman itu mau WHV ke Australia. Coba dilihat ya. Yang pertama itu syaratnya adalah umur. Nah, umur teman-teman itu nggak boleh lebih dari 30 tahun. Jadi kalau misalnya umurnya 30 tahun 2 bulan, sebenarnya itu masih boleh. Yang penting jangan ulang tahun ke-31 dulu. Nah, kalau udah ulang tahun ke-31, itu udah nggak bisa WHV lagi. Kemudian untuk pendidikannya, itu minimal banget D3 atau S1. Nah, buat teman-teman yang S1 juga, kalau masih kuliah itu bisa. Tapi harus udah menyelesaikan 4 semester minimal. Jadi minimal kita di semester ke-5. Nah, untuk apply SDWLV-nya sendiri, itu kita perlu 6 syarat ini, 6 dokumen ini. Yang pertama itu pas foto, ukurannya bebas, yang penting latarnya putih. Kemudian paspor itu masa berlakunya nggak boleh lebih dari, kurang dari 18 bulan. Nah, bentukan dokumennya seperti ini ya, simple banget teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada bukti kualifikasi pendidikan. Nah, ini yang tadi aku bilang, untuk membuktikan syarat kalau kita itu harus sudah
kuliah itu minimal 4 semester nih, kalau misalnya kita ambil S1 ya. Setelah kita kuliah 4 semester, kita di semester kelima, nah kita baru bisa ngajuin tuh. Nah, kalau untuk mahasiswa yang masih aktif, seperti tadi aku ceritain, itu wajib melampirkan surat keterangan mahasiswa aktif yang dikeluarkan oleh kampusnya atau fakultasnya. Kemudian juga menyertakan kartu hasil studi atau transkrip nilai, dan juga kartu tanda mahasiswa. Nah, itu untuk yang belum lulus. Kalau teman-teman udah lulus, udah S1, udah D3, atau D4 bahkan, itu bisa melampirkan ijazah aja, cukup. Kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang luar negeri, ini bisa melampirkan ketiganya ya. Untuk ijazahnya iya juga, transkrip nilai iya juga, sama kartu tanda mahasiswa juga. Ini bisa teman-teman cek sendiri di websitenya sdwf.imigrasi.go.id. Kemudian untuk sertifikat bahasa Inggris. Nah, kita kan ke Australia nih. Kita mau WHV ke Australia, otomatis kita harus menguasai bahasa Inggris. Sedangkan, namun di Australia sendiri, untuk program WHV itu nggak perlu bahasa Inggris yang terlalu mahir ya. Nah, ini ada beberapa komponen, beberapa opsi tes yang bisa teman-teman ambil, yaitu IELTS, PTE, TOEFL IBT, dan juga Cambridge Assessment. Nah, untuk nilai rata-ratanya, itu teman-teman bisa lihat sendiri. Kita ambil standar aja deh, yang mungkin semua orang bisa tahu ya. Kalau untuk IELTS, itu di 4,5. Nah, di mana 4,5 itu menurut aku pribadi, itu bukan nilai yang cukup tinggi ya. Kalau kayak beasiswa kan kita perlu IELTS minimal misalnya 6,5 seperti itu. Nah, untuk WHV sendiri itu cuma perlu 4,5 aja, yang mana sangat achievable atau sangat gampang buat dicapai ya. Nah, buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya dari nol banget, itu pun nggak perlu takut, teman-teman masih bisa les dulu, seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk hasil tes bahasa Inggris ya, yaitu tes IELTS. Formatnya seperti ini. Yang tadi kan aku bilang itu nilainya minimal 4,5 ya. Nah, itu tuh minimal rata-ratanya. Nah, sedangkan untuk listening, reading, writing, speaking, seandainya ada yang kurang dari 4,5, itu nggak masalah. Selama rata-rata akhirnya itu 4,5 ke atas. Nah, kemudian dokumen selanjutnya yang kita perluin itu adalah surat keterangan bank. Nah, untuk surat keterangan bank ini, kita diharuskan punya 5.000 Australian dollar, atau kalau dirupiahkan, itu sekitar 55 juta lah ya mungkin ya, 54-55 juta rupiah. Nah, uang ini apakah ini harus punya kita? Enggak juga. Kalau kita seandainya orang tua kita punya dan kita mau pakai surat keterangan bank dengan rekening mereka, itu boleh-boleh aja. Tapi kita harus wajib melampirkan yang namanya bukti kepemilikan ini benar-benar punya orang tua kita, dan kita juga harus kasih tunjuk itu di filenya ada kakak kita dan juga ada KTP orang tua kita. Jadi untuk memastikan kalau ini benar-benar orang tua kalian atau wali kalian. Kemudian sebenarnya paling gampang sih punya sendiri ya, tapi ya balik lagi, kalau memang kalian nggak punya, itu ada opsi lain. Untuk bank reference atau surat keterangan bank, bentuknya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi gampang banget, kalian tinggal datang aja ke bank terdekat, bank yang rekening yang kalian punya. Misalnya kalau aku kan BNI ya, jadi aku datangnya ke BNI, ke bagian CS, terus aku bilang, Mbak atau Pak, saya mau bikin surat keterangan bank gitu untuk ngurus visa work and holiday seperti itu. Nanti mereka bakal bikinin kayak gini. Jadi di sini ada informasi kita, ada tanggal kita bikin rekeningnya itu kapan, ada saldo kita ketika kita bikin surat ini, kemudian ada juga tujuan kita kenapa kita mau bikin surat ini. Nah, itu semuanya dibikinin dan gampang banget. 1 hari itu jadi. Tinggal datang aja ke cabang bank terdekat kalian. Nah, kemudian syarat yang keenam itu adalah surat pernyataan tertulis. Nah, ini jauh lebih gampang lagi. Kalian tinggal download aja. Kemudian nanti bentuk suratnya itu bakalan seperti ini. Kalian isi aja data dirinya. Kemudian surat ini tujuannya buat apa sih Bang? Ini tujuannya buat memastikan kalau semua dokumen yang tadi kita siapin itu benar-benar asli dan punya kita sendiri, tidak direkayasa. Kemudian menyatakan juga bahwa kita itu belum pernah WHV sebelumnya, seperti itu. Jadi buat fun fact juga, WHV ini kalau misalnya buat aku kan udah pernah WHV dulu. Jadi kalau aku mau apply lagi, itu nggak bisa lagi, seperti itu. Oke, jadi kita udah tahu nih dokumen apa aja yang diperluin untuk WHV. Sekarang kita, buat SDWHV, sekarang kita harus tahu juga kapan sih sebenarnya SDWHV ini dibagikan. Jadi
Sebenarnya ada istilahnya itu War SDWAV. Nanti aku bakal jelasin juga lebih rinci lagi War SDWAV itu apa. Pada intinya itu seperti kita rebutan aja, rebutan kuota SDWAV-nya. Karena kan seperti tadi aku bahas, SDWAV ini terbatas, satu tahunnya itu cuma ada 4.800 aja. 4.800 kuota aja nih. Jadi bayangin aja orang Indonesia yang mau WHV itu sebanyak apa. Untuk tahun lalu aja itu ada sekitar belasan ribu orang yang mau. Sedangkan kuotanya cuma 4.800. Jadi kayak 1:3. Jadi di setiap 3 orang yang daftar itu cuma satu yang diterima. Nah, tahun ini kita nggak tahu apakah makin membludak. Seharusnya sih iya. Nah, untuk postingan yang memberitahukan tentang War SDWHV ini, itu biasanya bakalan diposting di Instagram Dijen Imigrasi. Nanti jadi kaliannya cek aja di Instagramnya ya, Dijen Imigrasi. Kalau kalian nggak follow, itu kalian rugi sendiri, karena informasi yang resmi itu dari sini. Nah, untuk tahun lalu, itu pembukaan warnya itu di bulan Oktober 2024. Nah, tapi untuk tahun ini, kita nggak tahu. Bisa aja di bulan September, bisa aja di bulan Agustus. Nah, untuk sistem war-nya sendiri, seperti yang aku bilang, itu adalah sistem rebutan. Jadi siapa cepat, dia dapat. Nah, jadi kalian kalau memang mau fokus war SDWAV, itu persiapannya juga harus gila-gilaan. Karena mau nggak mau kalian harus rebutan. Ini deh, bayangannya kayak gini aja. Misalnya kalian mau nonton konser siapa? Blackpink misalnya kan. Nah, Blackpink konser di Indonesia, kalian pasti mau beli tiketnya itu susah banget. Kalian masuk ke websitenya, ngantri, websitenya error, kalian harus coba lagi. Nah, War SDWF itu seperti itu gambarannya, teman-teman. Jadi, penuh perjuangan. Tapi aku nggak bahas detailnya di sini ya, karena kalau aku ceritain itu bakalan panjang banget. Jadi yang penting teman-teman tahu aja dulu nih, tentang gimana cara buat dapetin SDWF-nya. Kalau sana udah dapet SDWF-nya, itu bakalan bentukannya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi SDWF itu ya bentukannya mirip-mirip kayak gini lah. Jadi ada Dirjen Imigrasi Indonesia yang mengeluarkan suratnya, kemudian nanti di sini ada foto kita, kemudian ada dijelaskan juga nih SDWF ini berlakunya sampai kapan. Nah, kalau ini yang tahun 2024 ya, waktu itu 2024, ini nggak benar-benar sih, tapi biasanya SDWF itu misalnya keluar tahun ini, 2025, dia bakal berlakunya sampai 30 Juni 2026, misalnya seperti itu. Jadi hampir 1 tahun masa berlakunya. Oke, jadi kita udah dapat SDWHV-nya nih. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita ajuin visanya itu ke imigrasi Australia. Jadi kan tadi kita cuma ngurus surat dukungan aja nih. Surat dukungannya udah dapat. Sekarang kita harus urus visanya. Nah, untuk ngurus visa, itu kita wajib melengkapkan dokumen yang diminta. Jadi ada beberapa dokumen tambahan yang diminta. Setelah itu kita lakuin medical check-up. Setelah itu baru kita ajuin visanya, seperti itu. Jadi kurang lebih alurnya simpelnya seperti itu. Kemudian kalau udah granted, itu bentukan visanya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada keterangan, kalau misalnya nih visa aku dulu ya. Dear Andre Giovanni, we have granted you a subclass 462 visa. Statusnya di sini granted. Dan di sini kita bisa lihat ada tanggal-tanggal nih. Nah, apa nih arti tanggal-tanggalnya? Jadi seperti ini teman-teman. Jadi waktu itu visa aku tuh grantednya itu di tanggal 1 November 2019. Nah, dari tanggal aku granted ini, aku dikasih waktu 1 tahun nih buat datang ke Australia dan ngelengkapin, dan tiba aja, datang aja dulu ke Australia. Itu dikasih waktu 1 tahun. Nah, setelah kita nginjakin kaki di Australia, itu visa kita yang durasinya 1 tahun itu baru kehitung. Jadi contoh kayak gini. Jadi waktu itu aku berangkatnya itu tanggal 1 Maret 2020. Nah, visaku itu expirednya itu jadinya 1 Maret 2021. Jadi bukan 1 tahun dari tanggal granted, tapi 1 tahun dari tanggal kita datang di Australia, seperti itu. Dan buat teman-teman yang udah masuk ke Australia dengan WHV, itu bisa bebas keluar masuk ya. Karena status visanya di sini itu adalah multiple entries. Oke, jadi sekarang setelah aku jelasin syarat-syarat, teman-teman udah siap belum buat WHV ke Australia? Coba di kolom komentar ya, buat teman-teman yang udah siap, good on you.
Nah, selanjutnya aku mau bahas nih, kira-kira anak WHV itu biasanya kerja apa aja sih di Australia? Kerjaan macam apa yang kita lakuin di Australia ya? Kok kayaknya petik buah terus ya? Ya mungkin teman-teman bakalan sering banget lihat konten ya. Ini nggak tahu ya teman-teman informasi tentang WHV itu udah sejauh apa. Tapi mungkin teman-teman juga pasti banyak lihat orang sharing mereka kerjaan petik buah atau mereka kerjaan farm, mereka kerjaannya di hotel, jadi Uber Eats delivery, jadi apalagi ya anak WHV. Macam-macam deh ya pokoknya ya. Tapi yang paling umum kan hal-hal seperti itu. Bisa nggak bang kerja kantoran? Bisa aja. Jadi WHV ini sebenarnya nggak ada batasan. Kalian tuh mau kerja apa aja itu bisa. Asalkan perusahaannya itu mau menerima kalian. Nah ini adalah gambaran kami di tahun pertama. Kami tahun pertama itu kerjanya kotor-kotoran ya guys. Kerjanya kerja lapangan seperti itu. Nah jadi yang ini waktu kami metik jeruk. Yang ini waktu kami petik tomat, mesin gede ini. Yang ini waktu aku kerja trimming tanaman stroberi. Nah, jadi ini pokoknya kalau pulang ke rumah itu, berangkat kerja itu bersih, pulang ke rumah itu pasti kotor. Nah, kerjaan-kerjaan lapangan lah bisa dibilang ya. Nah, di tahun kedua kita tuh mulai upgrade. Kita mulai cari kerjaan-kerjaan yang lebih enak daripada sebelumnya. Jadi contohnya ini kerja di perusahaan grain atau perusahaan gandum ya, biji-bijian. Nah, ini jauh lebih gampang. Kita tetap aja datangnya bersih, pulangnya kotor. Tapi seenggaknya gaji kita jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena di industri ini, mereka bayarannya tinggi banget, teman-teman. Apalagi kalau kalian itu kerjanya sampai overtime atau lembur. Nah, itu dibayarannya luar biasa. Kemudian di tahun ketiga, kita juga mulai cari kerjaan yang jauh lebih oke lagi. Nah, kalau aku pribadi, aku kerja di perusahaan cotton gin company. Nah, ini perusahaan yang ngolah kapas. Jadi kapas dari petani itu dikumpulin, terus itu diolah menjadi apa ya? Kapasnya itu dibersihin kayak gitu teman-teman. Jadi dipisahin dari bijinya sama batang-batangnya. Jadi dibersihin, setelah itu kapas yang udah dibersih ini nantinya bakal dikirim kemudian diolah jadi pakaian, jadi produk lainnya juga bisa seperti itu. Nah, ini jauh lebih banyak lagi potensi penghasilannya. Kalau teman-teman pernah gabung di webinar kita dulu, kita pernah bahas nih kerjaan cotton gin itu seperti apa. Nah, untuk tahun keempat, aku jauh lebih fleksibel karena kan aku dikasih waktu 4 tahun ya waktu itu ya WHV. Sebenarnya 3 tahun doang, cuman ada 1 tahun nih ekstra dari pemerintah Australia karena aku stay di masa COVID seperti itu. Jadi ketika masa COVID itu kita dikasih keringanan lah seperti itu kan dari government-nya itu ngasih ekstra 1 tahun. Nah di tahun keempatku itu aku kerjanya udah mulai bebas, nggak yang farm lagi. Aku kerjanya di Sydney. Nah kalau ini kerjaanku yang di meat factory, tapi bukan di bagian yang potong-potong daging ya. Tapi ini di bagian menjadi dispatch. Jadi aku kerjanya di luar. Tugasku adalah ngecekin orderan dari klien. Nah, jadi ngecek nih. Jadi yang di packing sama tim packing itu apakah udah benar? Nih aku yang ngecek. Kemudian yang dikasih kurir itu juga aku yang ngecek. Jadi tugasku itu ya menjembatani lah seperti itu. Tapi nggak yang terjun langsung buat packing daging atau potong daging seperti itu. Nah, ini kerjanya juga di Sydney, di kota besar. Jadi kalau teman-teman nanya, Bang bisa nggak sih aku kerja apa? Misalnya pengalaman di Indo itu kita kerja kreatif, seperti kita jadi fotografer atau videografer atau social media manager atau kita itu dulunya admin atau kerja kantoran apapun itu. Bisa nggak kita di Australia kayak gitu? Jawabannya bisa aja teman-teman. Asalkan ada perusahaan yang mau nerima kalian, kayak gitu. Intinya tuh itu aja. Anak WHP itu gampang banget. Jadi seberapa bisa kalian menjual diri kalian ketika sudah di Australia nanti. Nah, kalau yang di sini, ini pengalaman si Pandu nih. Si Pandu itu pernah kerja di loading dock barang di dekat bandara, seperti itu. Kalau ini di perusahaan produksi wine, jadi kerjanya gampang banget, cuma masukin botol ke kotak aja, seperti itu. Ini anak SD juga bisa sih, masukin botol ke kotak ya. Kalau ini si Pandu pernah kerja jadi event photographer sama videographer. Jadi ada acara di sana. Jadi dia di hire sebagai casual worker buat bantuin eventnya. Nah kalau ini kerja sebagai asisten bikin iklan. Nah ini orang lagi syuting, lagi bikin iklan. Nah kita kerja di sini seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih bingung,
anak WHV itu cuma terbatas di farm aja, teman-teman mainnya kurang jauh seperti itu. Jadi di sini aku kasih tahu anak WHV bisa apa aja. Oke, jadi setelah kita tahu kerjaannya apa aja, kita pasti penasaran dong gajinya tuh berapa sih sebenarnya di sana. Apakah benar nih yang diagung-agungkan oleh konten kreator kalau gajinya itu bisa puluhan juta per minggu atau bahkan ratusan juta per bulan gitu ya. Mari kita coba lihat. Yang pertama aku bakal jelasin tentang payment sistemnya dulu nih, teman-teman. Jadi gaji di Australia itu biasanya tuh dibayarnya setiap minggu atau paling lama itu 2 minggu sekali. Jadi ada sistem namanya fortnightly. Fortnightly itu 2 minggu sekali. Jadi selama aku dan teman-teman di Australia kemarin, itu kita nggak pernah yang namanya digaji itu 1 bulan sekali. Itu nggak pernah. Kita digaji itu setiap 1 minggu. Jadi ibaratnya gini lah, kita kerja nih hari Senin, gajiannya hari Rabu, kita kerja nih hari Kamis. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu itu udah lemes banget teman-teman. Lemes, hari Senin apalagi, begitu hari Selasa itu semangat lagi, karena kita tahu besok gajian, seperti itu. Jadi gajinya itu lebih cepat ya masuknya. Kalau di Indonesia kan gajiannya sebulan sekali ya, rata-rata ya. Makanya kayak, aduh lemes banget nunggu gajian, lama banget ya. Nah, kalau di sana itu cuma seminggu sekali aja, jadi lebih cepat. Kemudian untuk secara simpelnya, cara ngitung gajinya itu ya gampang aja. Jadi kita itu kerjanya berapa jam dalam sehari, dikaliin dengan gaji per jam di sana. Nah, tapi ini bisa juga ditambah ya, gajinya bukan cuma sekedar itu doang, ditambah ada gaji-gaji tambahan seperti kalau misalnya industri kerjaannya itu merugikan kita, seperti panas, debu, dan lain sebagainya. Itu biasanya gajinya lebih ekstra, lebih banyak lagi. Nah, supaya teman-teman ada gambaran, ini aku kasih hitung-hitungan sedikit ya. Maaf ya, agak matematika sedikit ya teman-teman. Jadi upah minimum di Australia itu adalah 24,1 dolar. Nah, kalau dirupiahin, ini mungkin sekitar 250.000 per jamnya ya. Wah, tinggi banget bang. Kerja 1 jam dapat 250.000. Emang dia gitu. Namanya juga Australia gitu kan. Ini kan bukan Konoha ya. Kalau Konoha itu kan ya kita seperti kita tahu sendiri gaji UMR-nya itu jauh di bawah UMR Australia. Nah, kalau Australia per jamnya 24 dolar, per minggunya itu sekitar 900 dolar atau 700 dolar, 700 sampai 900 dolar. Kemudian per bulan kaliin aja 4 seperti itu. Nah, kalau kalian mau bandingin sama Indonesia, tentu aja ini nggak fair gitu ya. Tapi kan bang, ini pengeluarannya juga banyak. Nah, iya, benar. Nah, untuk secara simpelnya, ngitungnya seperti ini teman-teman. Gaji per minggu, gaji per jam dikaliin dengan jumlah kita kerja dalam seminggu. Jadi misalnya kita kerjanya 38 jam ya. Dikaliin aja 38 dikali 24. Hasilnya adalah 778 dolar ya setelah dipotong pajak 15%. Kayak gitu. Nah, tapi bisa aja nih gaji kalian ini jauh di atas ini, 700 dolar per minggu. Itu tergantung lagi dari kerjaan apa yang kalian kerjain di sana. Oke, jadi untuk sebagai anak WHV sendiri, kalian tuh harus punya apa sih yang penting nih? Apa sih yang penting buat kalian punya kalau kalian itu mau, apa istilahnya, sukses nih di WHV-nya? Yang pertama itu adalah informasi. Nah, kalau kalian nggak punya informasi, kalian nggak punya, apa ya istilahnya, nggak punya keinginan buat menggali informasi lebih jauh, itu kalian bakalan susah banget di Australia, beneran. Jadi sebisa mungkin ketika kalian di Indonesia, apalagi sekarang ya, apalagi buat teman-teman yang baru mulai, itu bagus banget. Mulai dari datengin webinar-webinar kayak gini, itu kalian cari informasi sebanyak mungkin, kemudian kalian belajar, kalian pelajari. Kayak seperti ini loh. Mungkin kan kalian ikut WHV cuma karena kalian tahu gajinya itu tinggi. Sedangkan kalian nggak tahu nih seluk-beluknya di sana itu gimana, apa aja yang perlu kita siapin kayak gitu. Nah, terutama di bagian ini, dokumen ya, dokumen apa aja yang harus kita siapin. Kemudian kita itu kalau mau ke Australia itu mau ke daerah mana dan kenapa kita pilih daerah itu. Kemudian akomodasi atau tempat tinggalnya itu bakalan gimana nanti ketika di Australia. Kemudian transportasinya, kita di sana mau pakai mobil, apa mau numpang teman aja, apa mau gunain bus, atau kita mau gunain apa ya istilahnya kendaraan lain kayak gitu. Nah, jadi itu semua harus diperhatikan dari sekarang. Sistem kerjaan, sistem gaji,
Dan masih banyak lagi informasi-informasi lain yang teman-teman mesti siapin dari sekarang. Ya minimal nontonin konten-konten sosial media itu bagus juga buat belajar. Cuman harus pandai-pandai aja nih, pilih yang mana yang bagus seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah network. Nah, network ini yang terpenting kedua selain informasi. Kenapa network itu penting? Ya mungkin nggak cuma di Australia aja ya. Di Indonesia pun kita perlu yang namanya network atau jaringan. Atau rekan kerja atau teman. Pokoknya network itu penting. Jangan sampai kalian itu jadi lone wolf di sana. Lone wolf itu nggak hidup di Australia, teman-teman. Susah cari kerjanya. Jadi kalau bisa itu carilah teman-teman yang memang bertemanlah dengan semua orang, terutama teman-teman yang WHV juga. Karena itulah sumber kalian itu tahu kerjaan yang bagus itu apa sih. Contoh nih, kayak aku dulu. Kalau seandainya aku nggak berteman sama teman-teman yang WHV juga, baik dari Indonesia maupun dari negara lain, itu aku nggak bakal tahu yang mana kerjaan yang bagus, yang mana yang menghasilkan uang. Nah, kayak gitu. Jadi, network penting ya. Ya balik lagi, nggak cuma rekan kerja aja. Teman kalian tinggal di sana pun penting juga. Jadi kalau kalian sewa rumah, terus di rumah itu ada orang lain juga, nah itu juga network namanya. Kemudian employer kalian, mau yang udah jadi employer kalian atau yang bakalan jadi employer kalian. Basically everyone. Kalian harus jalin hubungan yang bagus dengan semua orang. Kemudian komunikasi. Nah, untuk komunikasi sendiri, itu aku sarankan banget kalian perdalam bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris bang? Kenapa nggak bahasa Mandarin? Ya, balik lagi kalian datang ke Australia, bukan ke Cina gitu ya. Jadi dalaminlah bahasa Inggris kalian. Nggak perlu bahasa Inggris yang Australia banget, yang Aussie accent itu nggak usah lah. Itu put it aside lah, kayak itu nanti dulu. Yang penting kalian bisa basicnya aja dulu. Basic ngomong sama orang pakai bahasa Inggris, gimana kalian itu bisa mengutarakan isi hati kalian, isi kepala kalian dengan pengucapan bahasa Inggris yang benar, jadi orang itu paham. Nah, itu bakalan sangat menguntungkan buat kalian ketika kalian udah di Australia nanti. Contoh, misalnya kalian lagi kerja di satu perusahaan, terus kalian lagi istirahat bareng nih sama bosnya, sama teman-teman kerja yang lain. Bayangin kalau kalian itu nggak bisa bahasa Inggris, nggak lancar ya bahasa Inggrisnya. Ya pastinya kalian bingung sendiri dong, terus kalian malu, terus kalian grogi, kayak kesempatan kalian buat bangun network itu juga jadi kurang gitu. Jadi karena bahasa Inggris kalian kurang, kesempatan kalian buat bangun network itu jadi jauh lebih berkurang. Jadi usahakanlah sebisa mungkin ketika kalian masih di Indonesia, itu kalian pelajari bahasa Inggris lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu adaptasi dengan budaya di tempat kerja ketika di sana. Karena budaya tempat kerja di sana itu jauh berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Australia itu hal-hal seperti punctuality atau tepat waktu, kemudian budaya positivity di tempat kerja itu nggak boleh toksik dan lain sebagainya. Itu benar-benar apa ya istilahnya? Mungkin kalian perlu membiasakan diri dulu ketika nanti di sana seperti itu. Karena aku pun awal-awal di Australia aku kaget juga karena aku di Indonesia kan bisa dibilang aku orangnya agak ngaret ya. Nah, begitu aku datang ke Australia, itu aku culture shock sendiri. Nah, dan aku harus menyesuaikan, which is agak berat karena kan udah terbiasa gitu kan di Indonesia itu jam karet gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita di Australia itu kita harus punctual. Itu salah satu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah be positive and have a good manner. Jadi ini dimanapun kalian berada itu cobalah untuk have a good manner. Karena kalau manner kalian jelek, teman kalian tuh dikit. Nah kalau teman kalian dikit, informasi yang kalian terima itu juga bakalan dikit. Kalau informasi yang kalian terima itu dikit, otomatis kesempatan kalian buat dapat kerjaan itu jauh lebih dikit lagi. Karena balik lagi, kita perlu teman, kita perlu informasi itu juga datangnya biasa dari teman. Jadi kalau kalian toxic, nah, mohon maaf aja nih, di Australia bakalan sulit, teman-teman. Kemudian yang keempat itu biasakan diri dengan multicultural environment. Jadi di Australia itu nggak cuma orang Australia aja, nggak cuma orang Indo aja, ada banyak sekali nationality yang bisa aja satu tempat kerja dengan kalian. Misalnya kalian kerja dengan orang Vietnam, orang Taiwan, orang Korea, orang Brazil, orang Argentina, itu macam-macam. Jadi kalian harus membiasakan diri dengan itu. Dan itu nggak mudah, karena setiap orang itu, setiap negara itu punya karakteristiknya masing-masing, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang memang serius mau WHV, itu aku saranin kalian buat persiapin bahasa Inggrisnya tadi ya.
Nah, untuk persiapan bahasa Inggrisnya nanti mungkin kalian bisa dengerin dulu presentasi dari tim Bansa nanti menjelaskan tentang PTE ya. Nah, ini PTE juga salah satu tes yang sangat penting nih buat kalian ikutin. Nah, tapi selain tesnya, kalian juga harus siapin bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau kalian itu punya pertanyaan atau punya kebingungan seputar WHV, itu kalian bisa datengin aja Instagram kita di navigasiwhv.com, chat aja adminnya nggak gigit kok. Atau kalau kalian mau chat WA juga boleh ke sini, nah itu boleh banget. Seperti itu aja teman-teman. Jadi thank you banget udah mendengarkan presentasi aku, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini aku balikin lagi ke Kak Cika. Thank you. Oke, thank you Kak Andre. Wah, tadi banyak banget insight-insight baru dan pengetahuan bakal sampai detail-detailnya udah dijelaskan nih sama Kak Andre. Nah, buat yang punya pertanyaan, kita hold dulu, karena kita bakal langsung masuk ke sesi yang kedua. Mungkin bisa kita panggilkan Serayan Cipta Julianda. Halo Serayan. Hi everyone, and thank you Bang Andre for the presentation. Very smooth, very nice. Kabar Bang Aduh. Rian. Dari Hey, Serayan nih what's up? akan menjelaskan terkait dengan untuk persiapan bahasa Inggrisnya itu tadi. Nah, tadi kan sangat diperlukan langsung. Nggak mungkin kan kita belajar bahasa Mandarin nih, kita mau kemana? Siap. Nah, di sini kita akan membahas terkait PTE atau IELTS bareng Serayan. Nah, apakah Serayan sudah siap? Sure. Oke. Mungkin kita bisa langsung masuk. Silakan waktu dan tempatnya Serayan. Oke. Ya, ini sambil ini ceritanya ini ada dua device yang di depan mata Sir. Yang satunya lagi ngajarin PTE, terus ngajarin kalian lagi nih. Jadi malam ini itu all out. Jadi karena banyak orang itu sekarang udah mulai ini ya, interest untuk orang udah siap-siap untuk WHV dan seterusnya itu udah banyak. Dan bagi kami di Bansa Foundation sebagai official registration center untuk PTE di Indonesia juga, kita udah ngerekord sekitar ada 300-an peserta tes yang udah kita register juga sepanjang 3 bulan belakangan ini. Jadi angkanya itu mulai naik lagi gitu loh, sampai kita harus hubungi orang Pearson pusatnya untuk minta voucher tambahan gitu loh, karena kita takutnya itu takut kekurangan, karena banyak banget, nggak cuma dari Pontianak, dari Kalimantan Barat, bahkan di Pulau Jawa, di Sumatera itu pada udah mau mulai nguber untuk persiapan tes PTE-nya dan juga untuk tes PTE-nya langsung seperti itu. Nah, so maybe some of you belum ada yang tahu kan, kayak misalnya itu IELTS atau PTE gitu kan. So what we intend to do tonight itu lebih kepada kayak ini tergantung kaliannya lagi mau yang mana. Sebenarnya nggak juga maksain harus ke PTE, nggak juga. Tapi the point is adalah untuk memilih opsi mana yang lebih cocok untuk kalian gitu. Opsi mana yang pas untuk kebutuhan persiapan WHV kalian, yang mana soon akan buka dan segeralah kalian persiapan. It never is wrong untuk persiapan dari awal, malah kalau lebih awal itu lebih baik. Jadi supaya kalian nggak pusing gitu loh, karena from our experience dan dari pengalaman experience juga untuk handle barang-barang seperti ini, contohnya kayak last year itu kita ada kasus di mana like a lot of the participants yang dia itu persiapannya mendadak, pada akhirnya apa yang terjadi, mereka ngambil tesnya itu sampai ke luar negeri. Ada juga yang harus terbang ke Singapura, ada juga harus terbang ke Malaysia lah, karena di dua negara itu yang paling dekat dengan Indonesia yang punya test center PTE. Nah, sedangkan kalau test center PTE di Indonesia itu kan nggak banyak. Jadi ya bayangin aja, tiba-tiba ada boom 200 orang secara bersamaan mau tes, yang nggak ada tempatnya, nggak bisa juga seperti itu. Jadi itu udah terjadi, dan makanya jadikanlah pelajaran supaya teman-teman di sini bisa mempersiapkan tes PTE atau tes apapun itulah untuk kebutuhan WHV kalian. Okay, so basically Sir hari ini lebih ke nggak juga ngajar, nggak juga mau kasih tahu yang gimana, cuman Sir mau kasih kalian contoh aja lah. Contoh simple lah, misalnya kayak kalau PTE itu seperti ini, kalau IELTS seperti ini. Nah, jadi Sir butuh bantuan teman-teman yang ikut di webinar ini untuk sama-sama nih coba ngerjain tugasnya sama-sama, supaya kalian bisa ngelihat, oh
ternyata PTE seperti ini ya, oh ternyata IELTS seperti ini, gitu loh. Oke, jadi without further ado, dan supaya juga kalian waktunya nggak banyak habis, jadi saya coba sekarang buka kanvas kami. Bentar ya. Salah. Nah, biasanya untuk kelasnya kami di Bansa itu kita gunainnya ada kanvas, jadi nggak pakai paper base lagi gitu loh. So we're using this one. Nah, sekarang kita coba yang paling simple deh, misalnya kayak speaking. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu nih untuk speaking seperti apa nih, saya kasih tahu salah satu contoh soalnya. Nah, untuk tes PTE itu dia dibagi juga menjadi 4 skill, sama kayak IELTS juga. We have speaking, we have writing, we have reading sama listening. Nah, di sini tugasnya lebih kepada kayak ngasih contoh kepada kalian, ini loh soalnya gitu. Nah, contohnya seperti di sini. Nah, ini salah satu soal PTE namanya read aloud. Read aloud itu apa? Baca aja. Ini ada satu teks, tinggal kalian baca. Nah, sekarang di sini siapa yang mau volunteer untuk membaca di sini? Ya. Oh wait, you don't see it? Oh wait. Oh, I think I share it. Very sorry about that. Okay, all right. Thank you so much. Some random stranger. Nah, ini dia. Udah nampak ya? Oke, so, nah, ini salah satu soal di PTE. Namanya read aloud. Nah, di read aloud ini tugas kalian hanya membaca. You have 40 seconds to prepare and then 40 seconds to read it. Dikasih waktu 40 detik dulu nih untuk kayak persiapan, and then after that 40 seconds kalian baca. Nah, di sini tugasnya cuma baca. Nah, anyone wants to volunteer? Nah, silakan. Coba dibantu nih Kak Cika, mana nih yang mau volunteer duluan? Oke, butuhnya ya 2 orang lah. Halo teman-teman, buat yang ini yang mau volunteer buat baca yang dikasih sama saya ini, kita juga bakal nyediain free voucher. Mungkin boleh teman-teman yang berminat. Oke. Oke, boleh Kelvin. Oke, wait, tunggu sebentar ya. Oke, halo Kak, suaraku kedengeran nggak ya? Oke, Siap, kedengaran, aman. Nah, Oke, silakan halo Sir coba Ryan. baca. Okay. Hello, hi. Okay, so let me read it. Market research is a vital part of the plan of any business. However experienced you or your staff may be in particular field. If you're thinking of introducing a service to a new area, it is important to find out what the local population thinks about it first. Now, fluency is not speed. Fluency is about how comfortable you are with English. Jadi kalau kita ngomongin fluency itu bukan cepat. Nah, ini ada miskonsepsi banyak guru-guru di Indonesia itu miskonsepsinya itu adalah kalau kita ngomongin fluency atau kelancaran itu artinya we have to speak English as fast as possible because fluency is speed. No, itu salah total. Itu masuk paret semuanya gara-gara itu. Fluency means that you are comfortable with the English. You are comfortable with speaking that language supaya orang tuh paham what you talking about. Ya. Nah, itu fokus dari fluensinya. Nah, salah satu yang bisa saya kasih tahu juga ke Mr. Kelvin di sini adalah relax, you have 40 seconds. Yang penting satu, bacanya itu harus clear. Every single word that you mention itu adalah nilai dari soal tersebut. Jadi soal ini, masing-masing kata-kata ini nilai kamu nih. Satu persatu kata ini adalah nilai. Jadi kalau misalnya kamu nanti terlalu cepat bacanya, or perhaps you are not, say that you are not too pay attention on wordnya itu seperti apa,
rupanya salah sebut misalnya kan, nah itu kan nanti kurang nilainya seperti itu. Nah, so ada lagi yang lain yang mau coba? Anyone else? Mau dong, coba. Boleh raise hand, teman-teman. Oke, Oke. silakan. Oke, ini mulai ya. Sure. Market research is a vital part of the planning of any business. However experienced you or your staff may be in a particular field, if you are thinking of introducing a service to a new area, it is important to find out what the local population thinks about it first. Oke, nah both you and Mr. Kelvin before itu sebenarnya kalau kita ngomongin secara standar WHP ini itu udah lebih dari cukup. Karena sudah cukup lama ya ngajarin PTE kepada murid-murid yang mungkin bahasa Inggrisnya itu bisa dikatakan astagfirullahalazim gitu ya. Sampai saya harus nyebut karena ya Tuhan. Tapi bisa gitu. Dan bahkan ada satu cerita dari murid ser itu, dia itu benar-benar semangat banget, dia nggak suka bahasa Inggris, dia suka Mandarin, dia suka bahasa Mandarin, tapi dia nggak suka bahasa Inggris, tapi dia ke Aussie sekarang. Terus Sir bilang sama dia, dan ini juga nyambung dengan apa yang Bang Andre bilang tadi, networknya itu Sir bilang sama dia, kamu kalau misalnya ke Aussie, tapi teman kamu masih sama orang Pontianak atau Jakarta atau ya dari daerah lain lah, gak usah, balik aja kamu ke Indo, ngapain kamu ke Aussie? Jauh-jauh main ke sana masih aja temenan dengan orang Indo, ya nggak akan maju-maju lah. Jadi yang dilakukan sekarang apa? Ya udah deketin orang-orang yang juga internasional. Bukan berarti harus ke orang Aussie, tapi orang-orang internasional. Siapa? Ya sama pendatang kayak kalian, orang dari Kolombia kah, orang dari Taiwan, orang dari Malaysia atau dari negara Asia atau dari belahan negara lainnya yang juga mereka punya kesempatan untuk working holiday visa ke Australia. Dan itu kenapa? To improve your English. Karena kalau udah Englishnya bagus, itu nanti bagus untuk kedepannya. Kan 3 tahun itu cepat ya. 3 tahun itu cepat banget. Jadi nanti selanjutnya kan ada lagi tuh lanjutannya gitu loh kan. Nah itu juga saran Sir sih. Supaya nanti teman-teman juga punya ide. Dan that's the reason why bahasa Inggris itu juga penting. Supaya you can have a lot of friends. Jadi temannya tuh nggak cuma lo, gue, kau, aku. Tapi kan hey what's up? Atau kayak dengan bahasa lainnya. Kan itu interesting things yang you can do. Itu juga itu hal yang apa ya? Itu networking yang hanya bisa terjadi kalau kalian tuh merantau ke negara orang lain yang tidak menggunakan bahasa kalian sendiri. It's very fun. Seperti itu. Nah, kalau dari reviewnya Sir tuh itu juga lebih baik. Nah, pay attention on the punctuation, because the punctuation is also important. Titik komanya itu harus baca. Ketika ada titik kita jangan langsung baca dulu, tapi pause dulu sebentar. Jangan langsung kayak tembak, langsung ngebut aja gitu ngomongnya itu jangan. Ya, ada koma berarti kan dia pause-nya dikit aja. Kamu berhentinya dikit aja baru lanjut nanti. Nah, ketika udah sampai ke titik ujungnya, then you start to slow down and then you stop talking. Nah, contohnya misalnya seperti ini, ya. Okay. Market research is a vital part of the planning of any business. However experienced you or your staff may be in a particular field, if you are thinking of introducing a service to a new area, it is important to find out what the local population thinks about it first. Jadi ketika ada di ujung-ujung tuh udah mulai kayak kita pelan-pelan gitu, kayak slow down gitu. Kayak kita ngerem mobil gitu. Kalau misalnya ngeremnya mendadak, semua kendaraan lah kalau kita misalnya ngerem mendadak kan jelek kan. Antara kita sakit badannya atau kita sakit sendiri nantinya kan. Ya sama dengan mulut kita, kalau ngomongnya itu diberi di stop, itu tuh kayak ada semacam anxiety sendiri loh. Yang mana itu nanti juga ngimpact ke soal selanjutnya. Nah, tapi kalau di PTE, dia seperti ini salah satu bentuk soalnya. Very simple, you just have to read. Tinggal baca aja. Dan ini soal itu ada 12 paragraf. Panjangnya mirip-mirip seperti ini. Dan dia itu bisa dikatakan inilah penyelamat banyak anak-anak WHV. Karena walaupun mungkin speakingnya jelek apa, cuman inilah soal yang sering menyelamatkan anak WHV. Karena satu, dia banyak, kedua, it's easy to do, dan ketiga itu paling gampang untuk mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Karena kita perlu hanya membaca sampai akhir, tenang, dan jangan sampai kita banyak A, I, U, E, O-nya. Seperti itu aja. Dan itu bisa, it can be done by practice. Nah, kalau teman-teman di sini udah pernah ambil IELTS, nah imagine kalau misalnya di IELTS itu harus ngapain sih? IELTS itu artinya kita harus ngomong.
Jadi modelan tesnya itu adalah it's like a conversation yang harus dilakukan. Jadi salah satu contohnya di sini kalau misalnya saya tunjukin, kita coba buka di speaking test part 1-nya. And I need another volunteer. Nah, ini part 1-nya. Biasanya pertanyaannya itu umum, kayak misalnya school days atau buildings. Tapi kita di sini fokus ke school days aja deh. Nah, sekarang coba, nah ini, Sir coba pertanyaan yang nomor 2. Which subject did you find most difficult at school? Atau mata pelajaran apa nih yang paling sulit ketika kamu sekolah? Ini sekolah maksudnya SMA ya, gitu loh. Nah, ini dia bentuk soal di speaking IELTS. Beda kan? Kalau tadi kan untuk yang PTI-nya, oh dia cuma baca nih, ada teks tinggal kamu baca. Jadi interaksinya ya udah kamu sama komputer. Tapi kalau misalnya ini, nah mungkin kalau orangnya extrovert, they're okay with it. Tapi kalau misalnya kamu nggak extrovert gimana? Nah ini nih biasanya nih, Sir selalu melihat perbedaan yang cukup signifikan hasil tes antara orang yang introvert dengan extrovert. Ternyata tuh kalau IELTS itu, kalau kamu extrovert nilainya bagus pasti untuk speaking. Tapi kalau kamu introvert, nah that's a problem. Nah jadi kalau PTI itu dia lebih inklusif karena ya mau kamu extrovert nggak ekstrovert ya udah itu ada tugasnya, ada soalnya, tinggal kamu kerjain. Nah kalau misalnya di IELTS, nah seperti ini jadinya. Ada pertanyaan, kamu jawab. Nah, ini pertanyaannya kayak pertanyaan yang biasanya kamu tanyain juga sama teman-teman kamu atau kayak pertanyaan basa-basi kalau menurut saya, ya. Nah, sekarang coba siapa yang mau coba? Saya butuh Boleh, 2 orang lagi. Untuk menjawab pertanyaannya nih. Oh, Kelvin lagi, boleh? Kelvin? Gak apa-apa ya Kak, kalau aku dua. Boleh. Okay, so I'll try. The subject I found most difficult at school, I think, was math. Although I understood the basic concepts, I often struggled with more complex problem, especially when formulas or logical steps were involved. And sometimes even a small mistake could lead the wrong answer, I guess, and which made it kind of frustrating. And I tried my best, but it just didn't come as naturally to me as another subject. That's Okay. it. Okay, that's good. I don't have anything to complain about. That's good. Thank you, sir. Tapi kan itu baru 1 ya, itu masih ada tuh bawahnya. Jadi harus siap-siap kan. Jadi kayak ada semacam anxiety yang harus kayak, oh kita harus siap nih dengan pertanyaan selanjutnya gitu loh. So like that is something that not everyone can have it. Dan ini yang biasanya bikin orang tuh jatuh nilainya ketika mereka melakukan IELTS juga. But for you that's pretty good. That's pretty good. Yang penting jawabnya kan satu ada jawaban, dia ngejawab pertanyaan. Kamu bilang, okay, it's math. Okay, math, yeah, same like me. So math is the problem. Like I don't like math too because it's too difficult. Yeah, and why? And then you also explain why. Dan itu udah bagus untuk jawaban why-nya. Jadi itu kalau bisa jawab di IELTS itu lebih seperti itu. Tapi kan beda jauh nih. Kalau misalnya di PTI tadi kan, ya udah kamu ada teks kamu baca. Sekarang coba tanya. Mana yang lebih gampang? Kamu tinggal baca atau kamu harus kayak ngeramu dulu nih satu kalimat di dalam otak kamu itu baru kamu jawab. For some, it's easier kan? Tapi kalau beberapa, are you ready for that? Kan gitu. Nah, what do you guys think? Kira-kira mana nih yang lebih gampang jadinya? Ayo Ya, tes yang boleh. lain mungkin boleh coba buat dijawab. Karena kayak tadi Kelvin ini aktif banget nih. Reading sih lebih enak, Sir. Ya iyalah, kan cuma baca. Terus kayak itu udah tersedia di situ, tinggal kamu baca aja, udah. Jadi kadang kalau Sir waktu itu pernah ambil tes PTI-nya ya, itu nggak terasa sekali. Beda banget dengan speaking di ini ya, speaking IELTS itu terasa banget kayak wah itu ngabisin energi. Karena kayak kita harus handle ketemu dengan ini ya examinernya dan ketemu examiner itu udah kayak ada level anxiety tersendiri gitu. Jadi just imagine that seperti itu. Ya. Oke. Nah,
Ini salah satunya nih. Nah, speakingnya itu dia seperti itu. Walaupun kalau kalian lihat di PTE, kalian cek sendiri di internet itu, ini kayaknya lebih gampangan IELTS deh. Soalnya speakingnya cuma tanya-tanya. Betul. That's true. Tapi perlu diperhatikan lagi, cara penilaiannya juga harus dipikirkan. Karena for IELTS, penilaiannya itu masih pakai manusia. Manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari kata subjektivitas. Mau yang seperti apa ya tetap manusia. Jadi kita juga tidak bisa terlepas dari kata subjektivitas itu sendiri. So, what about PTE ya? Kalau PTE sudah menggunakan AI, artinya dia lebih objektif. Tapi kekurangannya itu apa? Kekurangannya jadi ya itu, kalau kita tidak sesuai dengan apa yang dimau AI-nya, ya udah habis. Tapi di satu sisi dia lebih konsisten cara penilaiannya karena dia nggak pakai mood. Kan mesin, nggak pakai mood, nggak pakai misalnya, oh hari itu dia lagi kelahi dengan ceweknya atau cowoknya atau apapun lah examinernya itu waktu ngetes kita kan. Karena manusia itu kan perlu banyak hal nih di otaknya, banyak masalah di otaknya kan. Nah itu juga pengaruh ke judgment dan di dalam examination-nya. So that's something that I want to also clarify dengan teman-teman yang ada di sini. So it depends on how you think of it sebenarnya. Ya, oke. Nah, jadi kembali lagi ke teman-teman sini. Jadi mau yang gampangnya seperti apa? Nah, sekarang saya coba tunjukin lagi ini contoh soal yang lainnya lagi. Coba kita pergi ke writing deh. Nah, ini writing kan yang biasanya itu sering jadi permasalahan. Dilema sebenarnya, gitu kan? Nah. Oke, nah di sini dia ada satu teks. Satu teks. Tugas kalian adalah untuk merangkum teks ini. Ya. Kalau di IELTS itu kalian harus ngapain? Kalian harus mendeskripsikan satu gambar, ya. You have to describe a picture yang mana itu kalian harus nulis sebanyak 150 kata. Nah, kalau di sini di PTE di tugas pertamanya kalian merangkum semuanya ini menjadi satu kalimat. Minimal 5 kata, maksimalnya 75 kata. To put it simple, nih saya kasih contoh kayak bagaimana dapat nilai minimalnya lah. How to get the minimum score-nya. Kita tinggal ambil bagian ini. Tak masukin di sini. Enggak copy. Oh, jeez. Nah, kan minimalnya 5 kata. Oke, 5 kata itu udah dapat nilai. Caranya simpelnya seperti ini. Ini tinggal diparaphrase. Lima 15 kata. Udah dapat nilai. Dan itu udah cukup. Kenapa saya bilang udah cukup? Karena udah ada bahas tentang topiknya, udah juga itu sudah minimal katanya itu 5 kata, ya. Kita udah dapat nilai di situ. Udah dapat nilai. Biasanya saya bilang sama murid saya, kalau kalian nggak mau pusing-pusing, ya, udah ambil satu kalimat paling atas itu, terus kalian paraphrase saja, habis itu udah masukin sini, udah selesai. Udah dapat nilai. Tapi jangan harapin nilai sempurna, enggak. Ini nilainya cukup untuk yang WHV. Setidaknya cukup untuk nge-cover nilai summarize written text yang pertama. Oke. Nah, ini untuk yang writing-nya nih. Ya. Untuk writing yang di PTE. Nah, gimana kalau yang di IELTS? Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah ngerjain IELTS, pasti you know what I'm talking about. Udah pasti tahu kayak, wah kalau IELTS, sir, Masya Allah, sir. Ya memang Masya Allah.
Ya, makanya juga kita sekarang bahas yang di sini lagi, mana IELTS. Nah, di sini ada, where's the writing? Nah, ini. Writing test 1. Nah, ini dia tesnya. Ada gambar, terus kalian mendeskripsikan gambarnya 150 kata minimal. Nah, silakan kerjakan. ...20 menit harus selesai lagi. Kalau tadi dikasih 10 menit malahan. Just to make that one sentence itu kasih 10 menit. Nah, sekarang saya tanya sama kalian, yang gampang mana? Ini Sir bukan jadi salesman ya, jadi jangan salah kaprah dulu. Sir, sebelum Sir jadi direktur Bansa, sebelum Sir jadi apapun itu, Sir adalah seorang guru. Ngapain Sir bohong? Capek Sir kalau bohong itu. Ya udah. Nah, oke. Nah, jadi untuk presentasinya Sir, but I love challenge, so maybe silakan. Nggak ada yang salah ya. Jadi Sir klarifikasi dulu. Nggak ada yang salah. Mau kalian IELTS kayak PTE nggak masalah. Yang penting kaki jejak ke Aussie, betul kan? However, walaupun udah kaki jejak ke Aussie, kalau bahasa Inggrisnya masih cetek, ya jangan harapkan gajinya tinggi. Kalian aja ngomong, tanya sama bos kalian lah nanti orang kulit putih yang ada di Aussie. Coba gimana bahasa Inggrisnya untuk nawar ini apa gaji. Nah, kalau belum tahu itu ya susah nanti kalian. Ya kan gitu kan. Nah, jadi untuk presentasi Sir itu yang sesimpel itu aja. Sir cuma mau kayak kasih ada kok Anda ada yang milih TOEFL IBT. Because TOEFL IBT itu dia sebenarnya kalau menurut Sir ya TOEFL IBT itu anak tiri. Anak tiri di dunia tes bahasa Inggris. Anak tiri banget. Satu, karena dia punya Amerika, jadi orang Inggris pun malas gitu loh ngerjainnya. Kedua itu adalah dia persis agak mirip-mirip dengan PTE, tapi lebih sedikit susah. Itu bagi Sir ya, karena ketika Sir bandingin IELTS, PTE sama TOEFL IBT, paling susah itu TOEFL IBT, sumpah. Sir kalau IELTS itu nilainya 7,5 gitu kan, terus mungkin ada per satu nilainya mungkin pernah dapat 8,5 kan untuk speaking. Tapi kalau TOEFL IBT, ya ampun itu astagfirullah pokoknya. Itu Sir, I have to say it's the hardest one. Dibandingkan IELTS sama PTE itu lebih sulit itu. Duolingo malah lebih gampang kalau menurut Sir. Itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli TOEFL IBT, kembali lagi kebutuhannya untuk apa. Kalau menurut Sir, pilih yang memang orang-orang tuh pilih. Misalnya kayak IELTS sama PTE udah. Tapi kalau PTE itu satu, dia hasilnya lebih cepat keluar. Dalam waktu 48 jam udah keluarnya cepat. Kalau misalnya IELTS, dia lebih lama lagi. Oke, kalian ambil computer base. Tapi dia tetap 3 hari paling cepat kalau nggak salah. Tetap nggak ada yang bisa ngalahin PTE soal cepatnya. Di kasusnya Sir itu malah beberapa jam udah keluar hasilnya. Nah, kembali lagi, kalian maunya yang mana? Mau yang cepat atau yang mau lambat? Dan ingat ya, yang namanya kalau WHV ini siapa cepat dia dapat, bukan masalah siapa pintar. Saya udah berulang kali ngelihat lah murid-murid saya yang memang dia pintar, tapi dia kalah cepat. Ujung-ujungnya nggak dapat SDU WHV-nya. Ujung-ujung nggak dapat lah WHV-nya, tunggu lagi tahun depan. Tahun depan ternyata aturan baru. PTE atau IELTS-nya minimal harus 1 tahun, harus 12 bulan masa berlakunya. Oh udahlah, kurang dari 12 bulan, walaupun masih 11 bulan masih ada masa berlaku, ulang lagi, duit lagi bos. Sekarang itu untuk IELTS sudah 3.400.000-an. Makin lama makin naik, mohon maaf, dolar nih makin naik nih. Jadi kayak kalau misalnya mau kabur aja dulu, ya this is the right time. Kalau enggak kalian mati sendiri nanti. Oke. Nah, so basically that's from me. Jadi saya nggak mau banyak ngebacot lagi. Jadi supaya lebih efisien juga, saya kembalikan ke Kak Cika untuk buka Q&A-nya aja lah. Jadi supaya lebih enak kalian ngobrolnya. Oke?
And that's all from me from Bansa Foundation. Thanks so much for hearing. If you have any question about PTE, terutama PTE ya, nanti silakan tanya aja sama Sir. Kayak misalnya, oh tipsnya gimana Sir, triksnya gimana, biar bisa kita share together. Oke, thank you so much. Back to you, Kak Cika. Oke, thank you Serayan atas presentasinya, dan kita akan masuk ke sesi Q&A. Mungkin boleh kita panggilkan lagi Kak Andre. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa langsung raise hand. Dan kita ada waktu sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawab ini. Jadi langsung interaktif aja nih kayaknya biar lebih nyaman ya. Supaya Kak Andre juga sama Serayan bisa saling berbincang nih untuk saling jawab pertanyaannya teman-teman. Oke, tadi yang pertama silakan Kak Raihan Hans. Boleh nih. Selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Oke, malam. Kenalin, nama aku Raihan. Aku mau nanya perihal PTI sama IELTS ya. Ini mungkin tolong di cross check juga. Tadi kan yang dijelasin oleh Sir Ryan kan perihal PTI sama IELTS itu yang yang perihal rating ya. Itu kalau misalkan dari rating itu kan ada 15 kata kita menjawab 15 kata. Untuk IELTS kan kita 50 kata. Itu minimum atau emang harus pas segitu angkanya gitu? Itu aja sih, Kak. Alright. Now, tadi minimalnya berapa kan? Oke. Minimalnya berapa? Nah, kalau untuk yang bagian tadi ya, untuk yang summary written text itu dia minimalnya itu 5. Jadi ketika dia udah sentuh 5, itu langsung dia nilainya itu udah dapat 1. Oke. Nah, ketika dia udah dapat nilai 1, barulah nanti nilai yang lain-lainnya itu baru bisa ter-unlock. Jadi dia tuh modelannya kayak ketika kita udah hit satu nilai, dia unlock satu nilai lagi. Nanti udah nilai yang satu lagi udah unlock, baru dia unlock nilai yang lain. Nah, itulah sebabnya kenapa PTI itu unik, karena kalau menurut Sir cara ngajarnya Sir IELTS sama PTI itu beda. Kalau IELTS itu dia lebih organik kalau Sir ngajarnya. Kalau PTI itu dia lebih mechanical. Kayak kita tuh sebenarnya gini, kalau Sir ngajarin PTI itu Sir ibaratkan kayak Sir ngajarin orang main game. Oh, kalau kau nak naik level harus kayak gini ya. Nanti kalau misalnya udah naik level segini, kau harus ngambil ini supaya unlock ini. Supaya unlock skin ini harus ini. Nah, jadi caranya tuh kalau misalnya ibaratkan seperti itu pas ngajarnya. Nah, jadi dia itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau misalnya lebih, langsung AI-nya nge-red flag. Oh, ini udah lebih nih 0. Ketika dia udah bilang 0, nggak ada kata kesian lagi tuh. Dia udah langsung nge-lock nilai yang lain-lainnya. Nah, makanya itu memang dia harus kayak spesifik ngerjain tesnya. Harus baca instruksi dan juga memang harus dibimbing. Nggak bisa memang dilepas gitu aja. Gitu loh. Itulah sebabnya juga dia cepat hasilnya keluar. Karena orang itu nggak diberikan kayak kebebasan, oh nulisnya harus terserah aku dong, mau nulisnya sampai 100 kata. Oh, nggak bisa kayak gitu. Oke. Jadi dia nggak mesti juga kayak tadi kan 15 kata. Kalian mau lebih sampai 75 kata pun it's okay. That's fine. Kalaupun misalnya kalian cuma mau 10 kata ya nggak masalah. Tapi kalau untuk yang WHV minimal dia nyentuh topiknya aja. Topiknya apa nih? Ya udah tinggal di paraphrase, disesuaikan dengan tulisannya, dan jangan sampai copy paste doang. Nah, kalau kalian copy paste doang, itu nilainya langsung 0 juga. Nggak ngebaca AI-nya. Enak banget lu gitu kan. Nah, itu nggak boleh kalau untuk yang sekarang. Kalau dulu masih bisa. Kalau kalau sebelum upgrade tahun lalu, itu masih bisa kita copy paste, terus kita tambah-tambah dikit, itu masih dapat nilai. Tapi ketika ada upgrade atau perubahan di AI-nya per November 2024 kemarin, nah itu ternyata mereka udah kayak bikin AI-nya lebih pinter sekarang. Jadi kalau misalnya kita ketahuan copy paste doang dari teks itu, kita nggak ngerubah apa-apa, itu langsung nge-red flag. Ketika dia udah nge-red flag, oh udah selesai itu. Oke. I hope that answer by the way.
Nah, oke, thank you, Ryan. Kalau masih ada tambahan, nah, sepertinya karena sudah cukup dari Ryan, kita akan langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Kak Sylvia Wijaya. Boleh langsung, Kak? Iya, terima kasih Kak. Izin bertanya, Sir. Kan tadi Sir ngasih contohnya untuk yang writing itu hanya satu kalimat ya. Nah, itu tuh sebenarnya boleh satu paragraf atau emang ketentuannya tuh hanya satu kalimat. Terus pertanyaan kedua, untuk pemilihan vocabulary apakah harus serumit kayak IELTS? Kan saya sempat lihat juga di sosmed katanya untuk vocab IELTS tuh agak lebih next level lah gitu. Kalau untuk itu PTA apa diperhatikan juga pemilihan vocabnya atau enggak, Sir? Terima kasih. Oke, thank you. That's a good question. Jadi untuk yang vocabnya, kalau PTE itu menurut saya lebih friendly. Friendly dalam artian seperti ini. Ketika mereka nilai vocab kita ya, atau nilai vocabnya aja lah. Ketika mereka menilai kemampuan bahasa Inggris kita, dia tidak hanya menilai dari, kalau orang native atau orang asli yang menggunakan bahasa Inggris ini, bagaimana ya standar tingginya ya. Enggak, jadi mereka tuh pakai 2 standar. Jadi nanti ketika kita udah ngomong nih, kan misalnya kita udah ngomong atau kita nulis juga lah, nulis itu juga sama cara nilainya, mereka bandingin 2 ini ya. Misalnya kita nulis atau kita ngobrol, masuklah nih ke dalam sistemnya nih, AI-nya nilai. Pertama dia nilai lewat jalur, kalau misalnya si bulenya ini kalau dibandingin dengan produk dari bahasa yang udah kita keluarkan ini, dia nilainya masuk berapa? Oh, ternyata nilainya 40 misalnya ya. 40, 40 di yang dari native-nya nih, POV native-nya. Terus nanti dinilailah juga ke aspek, tapi POV orang non-native, kayak kita lah, orang Indo kan bukan non-native yang pakai bahasa Inggris ya, boro-boro pakai bahasa Inggris gitu kan, bahasa Indonesia aja masih kelelep biasanya gitu kan. Nah, jadi kalau di PT itu dia nilainya 2 itu, ada native, ada yang non-native. Nah, yang native tadi 40 nih, yang non-native dicek, ternyata nilai 50. Jadi diambil nilainya di mana? Nilai 40 tadi dari native sama non-native-nya 50 ini, dia gabungin bagi 2. Kalau IELTS, pure native. Kalian bayangkan seberapa tidak adilnya itu. Ngerti, paham kan maksud saya? Artinya kan gini, kita nggak akan mungkin bisa, we're not going to be good enough. Intinya seperti itu. Saya bisa katakan sebagai guru bahasa Inggris, we're not going to be good enough ever. Kalau misalnya kita dinilai berdasarkan dari standar, kalau native-nya gimana ya, susah lah. Orang kita aja congkoknya nggak dapat. Ya kan gitu kan? Nah, jadi sebenarnya bukan masalah next level vocab-nya sih, Kak, tapi lebih kepada kayak cara penilaiannya itu seperti apa. Nah, tadi aku kan sudah bilang kalau untuk PTE kan mereka bandingin 2 ini, yang native sama non-native. Ketika udah temu dua-duanya, digabungin bagi 2, udah. Kan lebih adil seperti itu. Nah, kalau IELTS itu pure native udah. Artinya kan kamu stuck dengan nilai 40 itu tadi. Nah, sedangkan kalau misalnya yang PTE, kamu masih ada kesempatan untuk dapat 45. Karena kan 40 tambah 50 bagi 2 kan masih 45. Jadi nilai kamu tuh agak lebih tinggi jadinya. Karena penilaiannya lebih objektif. Dan selain objektif, adil. Kan harusnya seperti itulah. Kan kita kan nggak bisa juga dinilai ya dari native ya. Nggak bisa lah. Kan itu nggak apple to apple. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau untuk jawabannya sih seperti itu sih, Kak. Jadi semoga itu membantu. Jadi supaya ada gambarannya juga. Jadi itu juga untuk menginformasikan teman-teman lain. Kayak gitulah cara penilaian dari PTE itu sendiri. Seperti itu. Oke, thank you, Sir. Mau izin itu notice pertanyaan pertama tadi belum terjawab, Sir. Yang untuk writing-nya itu hanya boleh satu kalimat atau boleh satu paragraf. Oke. Satu kalimat. Dia hanya satu kalimat, bukan satu paragraf. Tapi dia satu kalimat yang panjang. Jadi satu kalimatnya itu maksimalnya 75 kata. Oke, dia itu bisa panjang gitu loh. Tapi cara nyambungnya gimana? Pakai koma sama pakai titik koma. Jadi dia hanya boleh ada titik di ujung. Nah,
kalau kalian tulisnya nih, kalian tulis nih satu kalimat, nggak sengaja nih titik, terus kalian lanjutin lagi, oh udah 0 itu. Nah, aturan sekarang itu dia nggak boleh ada, setelah kalian udah nulis titik, itu harus kosong belakangnya. Karena kalau ini ya penilaian sekarang itu dia nggak peduli, walaupun kalian sengaja tak sengaja, misalnya nih kalian tuliskan satu kalimat, terus sudah titik ujungnya, terus kalian nyambung lagi belakang, itu udah 0 nilainya, udah tak ada nilai lagi. Itu semenjak ada upgrade sistem AI-nya itu jadi agak lebih strict gitu loh. Kalau sebelum ada perubahan itu masih boleh, masih adalah nilai kasihannya. Tapi kalau sekarang itu udah mulai lebih strict. Di satu sisi ya agak sedikit annoying, tapi di satu sisi menurut saya itu supaya kita lebih jeli aja sih. Gitu loh. Jadi, Oke, thank you sir, Ya. sudah terjawab. no worries. Semoga membantu. Oke, nah ini aku mau izin nih. Aku mau share promo kelas dari Bansa buat teman-teman yang mau persiapan PTE khususnya. Ini aku share sekarang. Nah, jadi buat teman-teman yang mau daftar nih di kelas ini, bisa screenshot pamflet ini, flyer ini, dan juga kita bakal share dari kontak person dari teman-teman Bansa. Nah, di sini buat teman-teman yang udah screenshot ini, terus langsung nih gercep buat mau daftar melalui kontak person yang udah di-share, kalian bakal dapat potongan sesuai yang ada di pamflet ini. Nah, nanti untuk selanjutnya gimana, kalian bisa langsung tanya-tanya sama teman-teman admin. Ada Minsa di sini, yaitu ada Kak Wenda dan juga Bang Samudra, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di kolom chat. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Kak Kelvin ingin bertanya juga di sini, mungkin boleh silakan Kak Kelvin. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya buat tim dari navigasi WHV juga dipersilakan ya. Silakan Kak Kelvin. Oke, thank you Kak Cika atas waktu yang diberikan. Halo semuanya, aku Kelvin. Di sini aku juga mau nanya ke tim tim navigasi WHV sih, ke Kak Andre. Sebenarnya maaf banget sebelumnya teman-teman, ini pertanyaannya menurut aku lumayan basic ya. Nah, di sini kan aku belum ada experience di luar negeri dan juga nggak ada teman buat kausi untuk WHV. So, jujur aku ngerasa kayak clueless banget nih dan takut ada sesuatu yang dalam masa persiapan atau apapun itu yang kemis gitu loh Kak. Nah, WHV ini kira-kira bisa pakai agent nggak sih? Dan mungkin kalau misalnya ada bisa direkomendasikan nggak? Terus aku juga mau nanya, kira-kira kalau misalnya buat cari teman berangkat bareng dari Indonesia, itu ada komunitasnya nggak sih Kak gitu loh? Thank you Kak. Nah, mungkin boleh dari Kak Andre buat menjawab. Oh ya, thank you Kak Cika. Thank you juga Bro Kelvin atas pertanyaannya, itu bagus banget pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan apakah WHV ini kita ngurusnya ada agent? Sebenarnya ada, cuman aku bisa bilang agent itu kita nggak perlu ya, untuk WHV itu kita bisa urus sendiri Kak Kelvin. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya kita mau ambil visa turis ke Australia, ya of course you need an agent gitu. Lebih gampang ngurusnya kalau ada agent. Tapi kalau WHV itu kita ngurus sendiri, itu jauh lebih gampang dan lebih murah juga Kak. Karena kita cuma perlu dapatin SDWHV-nya seperti yang tadi aku jelasin. Setelah dapat SDWHV-nya kita medical check up, kemudian lengkapin dokumennya, which is nggak banyak, karena dokumennya itu mirip-mirip sama persiapan kita ketika SDWHV. Nah, jadi kita cuma perlu nambahin dikit doang dokumen, kemudian medical check up, kemudian lodge visanya, kemudian menunggu seperti itu. Nah, kalau dari apakah ada komunitas yang bisa kita gabung nih buat cari teman yang berangkat bareng ke sana? Of course ada, dan ada banyak sebenarnya. Jadi kalau Kak Kelvin cari-cari grup Telegram, grup WhatsApp, grup Facebook, itu ada banyak. Nah, tapi orang-orang yang ada di grup-grup tersebut itu adalah orang-orang yang benar-benar random, yang bahkan kita tuh nggak tahu apakah mereka tahun depan ketika ikut war itu mereka bakal dapat SDWHV-nya seperti itu. Nah, kalau untuk dari navigasi sendiri, sebenarnya kita itu ada program persiapan Kak Kelvin. Jadi kalau Kak Kelvin mau kita arahin, kita temenin persiapannya sampai lodge visanya, sampai ke sananya, itu ada programnya seperti itu.
Dan di program ini juga kita udah ada lebih dari 200 orang yang bergabung seperti itu, Kak. Jadi kita ada members, jadi ada members, kemudian ada juga grup Discord-nya sendiri. Nah, di grup Discord-nya itu kan ada orang-orang yang sebelumnya udah kita edukasi seperti itu. Jadi mereka juga ada yang udah berangkat dan ada juga yang tahun ini baru mau war STWAP. Jadi kalau memang Kak Kelvin tertarik, Kak Kelvin boleh approach kita lagi, nanti kita coba jelasin tentang programnya seperti itu. Nah, karena gini Kak, di grup kita juga, di grup Discord itu juga orang-orang itu gabung, ya memang salah satunya seperti Kak Kelvin, mereka cari travel mate. Nah, orang-orang yang memang sepemikiran dan juga orang-orang yang udah bisa dibilang ya orang-orang yang bukan yang nggak tahu apa-apa seperti itu. Jadi mereka udah kita edukasi dulu, kemudian kita juga dampingin selalu gitu. Jadi ibaratnya kita ini bukan agent, tapi kita bantuin gitu istilahnya. Nah, jadi mau Kakak chat kita kapanpun kita bakal balas dan bantuin seperti itu. Nah, seperti itu sih tindakan kita kalau sama member navigasi. Kayak gitu sih Kak Kelvin. Oke, thank you Kak Andre udah kejawab semua. Thank you Kak Kelvin. Good luck. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Tristan Ginting. Boleh langsung Kak? Oke, sebelumnya makasih Kak atas informasinya dan selamat malam. Kak, iya ini mau nanya untuk biaya. Tadi mungkin aku ketinggalan atau belum tersampaikan, aku juga mohon maaf. Untuk biaya itu berapa untuk tes PTA dan lokasi tes PTA ini di Indonesia ataupun mungkin tetangga kita seperti Malaysia itu di mana sih? Boleh mohon di-share, mana tahu biar jadi referensi Kak. Terima kasih Kak. Posisinya di mana nih, Bang Ginting? Bang Tristan? Izin Bang, untuk saat ini saya posisi lagi di Medan, makanya tadi Oh, saya tanya kalau oke, untuk siap. di Indonesia posisinya apa untuk tes PTA di mana saja, dan kalaupun di tetangga seperti Malaysia ataupun ya mungkin Malaysia itu di mana Bang ya kalau boleh tahu. Terima kasih. Siap. Nah, untuk biayanya sekarang, nah jadi gini, kalau misalnya untuk pendaftaran sama kita, karena kan kita kan official registration center, jadi kita itu ada privilege khususnya kan sebagai registration center official di Indonesia, jadi harganya itu bisa dikatakan tuh agak sedikit affordable ketimbang kalau misalnya dengan harga aslinya gitu loh. Ya, untuk harga PTI sekarang di Indonesia itu kalau misalnya dari kita itu di angka untuk bulan ini di angka 3350. Tapi ini angkanya itu tergantung dari dolar. Nah, sebelumnya untuk PTI itu dia harganya nggak segitu. Karena kan waktu beberapa bulan yang lalu kan dolar kan masih aman ya. Dan tiba-tiba ada pelonjakan, ada perang dagang dan seterusnya. Jadi alhasil dolarnya jadi naik. Jadi karena harga PTI itu sesuai juga dengan dolar di dunia, jadi dia harganya juga naik. Nah, makanya kalau misalnya Abang itu ngelihat kalau dari kitanya bulan lalu itu di angka 3.300.000, nah yang bulan ini udah masuk ke angka 3.350. Nah, hal ini juga terjadi dengan IELTS pun juga sama. Itu IELTS malahan sekarang itu udah menyentuh angka 3.400.000 malahan. Jadi wow gitu loh, harganya itu udah pelan-pelan naik gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kakak mau ngambil tesnya itu ya mungkin tesnya itu ya kalau bisa tahun ini, karena kita nggak tahu nih ke depannya mungkin bisa jadi nyentuh sampai 4 juta loh. Jadi kayak itu bisa jadi banget karena sekali lagi dolar ini sangat-sangat lagi tidak friendly seperti itu. Ya. Untuk lokasi tes itu bisa juga nanti cek di websitenya ini ya, websitenya PTI itu kita bisa cek nih di mana aja untuk tes centernya. Bentar ya. Yap, bisa di situ. Nah, coba saya share screen dulu supaya bisa tampak semua. Bentar ya. Ya, teman-teman yang di Medan ini yang sebenarnya teman-teman yang di Sumatera itu loh yang agak saya paham sih. Soalnya kayak kesian gitu. Lebih mahal ke Jakarta ketimbang ke Malaysia atau Singapura.
Jadi kayak wah itu paham banget sih teman-teman yang ada di sana. Nah, jadi misalnya kalau di sini kan kita coba di klik Malaysia. Nah, kalau di ini di Malaysia. Kalau di Malaysia itu dia posisinya Southeast Asia. View PTE Academic. Search Malaysia. Paling dekat tuh Malaysia lah, supaya juga sekalian. Nah, di sini ada nih di KL, ada di KL-nya ada ya di mana ini? Di Selangor. Kayak di Kuala Lumpurnya ada, di Selangor ada, Subang Jaya juga ada, di Penang juga ada. Dan ini juga ada beberapa opsi lainnya juga di sini. Cuman dia harganya beda ya, Bang ya. Jadi kalau misalnya ke Malaysia itu harganya pasti beda. Karena kan dia mengikuti kurs juga seperti itu. Di Singapura ini banyak juga, di Johor Bahru juga ada, ya. Terus di Singapura itu, kalau di Singapura itu ada 2 di sini, dan kalau di Malaysia nih ada di Johor Bahru, Penang, Selangor banyak, dan Kuala Lumpur. Nah ini bisa langsung cek di sini supaya nanti enak carinya. Ntar saya share di ini chat box ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri juga. Oke, there you go. Oke, sip. Izin Bang, berarti untuk kita mau tes ujiannya harus book online dulu Bang ya? Yes, book online dulu. Ya. Terakhir Bang, terima kasih Semuanya Bang. itu lewat online Bang ya, kalau untuk ininya, pendaftaran tesnya. Oke, tapi kalau yang teman-teman di Indonesia itu kita bisa bantu. Jadi untuk bantu daftarnya itu bisa lewat kita juga. Nah, gitu. Jadi istilahnya teman-teman tinggal kayak duduk manis saja, tinggal nunggu jadwalnya kapan, habis itu tes. Seperti itu. Itu kalau yang di Indonesia. Izin Bang sekali Bang, kalau untuk Indonesia di mana sih Bang? Kalau beta Bang, mungkin Bang di Indonesia Bang, boleh di-share Bang? Kalau di Indonesia yang jelas nggak ada di Sumatera, adanya satu di Pontianak, ya. Satu di Pontianak, di Pulau Jawa, terutama ya. Nah, itu ya Pontianak, Jakarta, Surabaya, Tangerang. Jadi ya Abang tahu sendiri lah posisinya. Jadi nggak ada di pulau lain untuk sementara. Cuman saya dengarnya sih memang ada rencana mau membuka data center di sana. Tapi itu masih rencana dari Pearson-nya. Jadi belum tahu juga kapannya. Oke Bang, terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat Bang. Ya, Selamat Bang malam. Krista. Thank you. Nah, oke, itu dia sesi Q&A kita. Namun sebelum kita tutup, nah nih, buat teman-teman di sini, apakah ada yang dari Pontianak dan sekitarnya? Nah, karena di sini kita akan ngadain salah satu event bareng navigasi WHP, Bansa dan navigasi WHP, kita akan ngadain event offline pada tanggal 24 Mei di bulan ini. Jadi buat teman-teman nanti yang kira-kira nih ada temannya yang dari Pontianak dan sekitarnya dari Kalimantan Barat, ini bisa diinformasikan kalau kita bakal ada event bareng di sini, siapa tahu pengen join dan tertarik nih buat ikut kegiatan yang berkaitan dengan WHP dan juga persiapan bahasa Inggrisnya. Nah, jadi jangan lupa teman-teman di sini untuk tetap stay tune di IG Bansa Foundation dan juga navigasi WHP. Dan juga ini menjadi penutup dari kegiatan kita pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin teman-teman yang bisa on kamera, bisa dihidupkan kameranya di sini. Ayo guys, jangan malu-malu. Sir aja masih ini muka bantal nih, karena demi kalian tuh Sir jadi nggak ada mandi. Jadi daripada telat kan, ya udah apa adanya aja gitu loh. Nggak apa-apa. Nanti juga kalian ke WHV ya kayak gini mukanya gitu loh. Oke, boleh open kamera teman-teman. Tunjukkan Capek kerja di kebun. Oke, aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua yang telah hadir pada event malam hari ini. Terima kasih Bang Andre dan juga Serayan atas insight-nya yang sangat-sangat berharga sekali. Dan jangan lupa untuk pantau terus Instagram Bansa Foundation dan juga Navigasi WHV untuk event-event kita selanjutnya. Thank you dan selamat malam semuanya. Thank you. Thank you. Thank you so much everyone. Selamat beristirahat. Thank you, Kak. Ya. Thank you.